Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam program One Day One Book Zero. Muhammad is my hero. Hari ini kita baca buku jilid ke-16. Judulnya adalah Tanda-tanda Perpisahan. Pembebasan Mekah dan kemenangan Hunain membuat banyak kabilah kemudian memilih untuk masuk Islam dan berada di bawah kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada lagi keraguan untuk menerima pesan mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya. Dialah Muhammad SAW, pemimpin agung yang mengelola negara sangat besar dengan begitu adil dan bijaksana. Beliau juga seorang pemimpin perang paling cerdas dan pemberani yang pernah ada. Beliau orang yang paling dicintai oleh para sahabat, istri-istri, dan anak-anaknya sepanjang masa. Tetapi masih tersisa satu musuh dari negara adidaya, Romawi. Kekalahan di Perang Mu'tah mencoreng nama besar dan harga diri bangsa Romawi sehingga mereka kembali bersiap untuk menyerang kaum muslim. Pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah, sebanyak 40.000 tentara disiapkan oleh Heraklius. Ketika mendengar Romawi akan menyerang, Rasulullah SAW menyiapkan 30.000 pasukan. Ini adalah pasukan terbesar dari seluruh pasukan yang pernah disiapkan Rasulullah SAW. Saat itu Madinah dalam kondisi kesusahan dan musim panas yang luar biasa. Kurma dan buah-buahan baru akan siap dipanen. Meski ada rasa takut menghadapi kekuatan negara superpower, semua sahabat bersiap meninggalkan kebun mereka dan menyumbangkan harta bendanya. Ada yang berinfak sangat banyak, ada pula yang hanya mampu memberikan beberapa butir kurma. Utsman bin Affan menginfakkan 10.000 dinar, 300 unta dengan perbekalannya, dan 50 kuda. Umar bin Khattab menginfakkan separuh hartanya. Abu Bakar Asy-Syiddiq bahkan menginfakkan seluruh hartanya. Saat ditanya oleh Rasulullah SAW, adakah harta yang ditinggalkan untuk keluarganya? Abu Bakar menjawab singkat, "Ya, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluargaku." Pasukan muslim menuju daerah Tabuk. Mereka kebingungan ketika tidak mendapati satu pun tentara musuh di sana. Di mana pasukan Romawi? Rupanya, melihat keberanian dan kekuatan pasukan muslim, mereka gentar dan takut lalu memilih untuk mundur kembali ke negerinya. Yuhannah bin Ruqbah, pemimpin Ailah, yang pertama kali menemui Rasulullah SAW untuk berdamai dan siap berada di bawah pimpinan Rasulullah SAW. Namun, dia memilih tidak memeluk Islam. Tindakan Yuhannah segera diikuti oleh kabilah lainnya. Setelah menerima banyak utusan dan tinggal selama 20 hari di Tabuk, Rasulullah SAW dan pasukan muslim kembali ke Madinah. Perang Tabuk berhasil meluaskan wilayah Islam hingga seluruh jazirah Arab. Kabilah-kabilah di perbatasan Syam yang sebelumnya setia kepada Romawi pun akhirnya tunduk kepada Islam. Sementara itu di Madinah, orang-orang munafik membuat masjid Dirar. Tujuannya untuk memecah belah kaum muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah SAW untuk menghancurkan masjid Dirar dan bersikap keras terhadap kaum munafik. Di tahun itu pula, pemimpin kaum munafik Abdullah bin Ubay meninggal dunia. Banyaknya kabilah yang datang, termasuk kabilah Saqif di Taif, membuat Rasulullah SAW kembali mengirimkan utusan atau delegasi sebagai juru dakwah, sebagaimana dulu beliau mengutus Mus'hab bin Umair ke Madinah. Rasulullah SAW mengirimkan Khalid bin Walid dan Ali bin Abi Thalib ke Najran.
Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'ad bin Jabal ke Yaman, dan masih banyak lagi. Mu'ad menangis saat Rasulullah SAW berpesan, "Mu'ad, mungkin engkau tidak akan bertemu lagi denganku setelah tahun ini. Mungkin engkau hanya akan melewati masjidku ini dan makamku." Ya, tanda perpisahan dirasakan oleh Mu'ad dan sahabat lainnya pada tahun ke-10 Hijriah itu. Saat bulan Ramadan, Rasulullah SAW melakukan iktikaf selama 20 atau 25 hari, padahal biasanya hanya 10 hari. Malaikat Jibril datang mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW sebanyak 2 kali, padahal biasanya cukup sekali. Sahabat mulai gelisah. Pada bulan Zulhijjah, sekitar 124.000 kaum muslim ikut bersama Rasulullah SAW melaksanakan haji wada. Di Padang Arafah, Rasulullah SAW memberikan khutbah yang sangat menyentuh. Kaum muslim berkata, "Kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah serta menunaikan dan memberikan nasihat." Rasulullah SAW mengangkat tangannya sambil berucap, "Ya Allah, saksikanlah." Ketika khutbah, turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 3. "Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu, dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu." Umar langsung menangis. "Apa yang membuatmu menangis, wahai Umar?" tanya Rasulullah SAW. "Aku menangis karena senantiasa ada tambahan dalam agama kami. Jika sesuatu telah sempurna, yang terjadi adalah kekurangan," jawab Umar. Rasulullah SAW menjawab, "Engkau benar." Para sahabat terus terngiang dengan kalimat Rasulullah SAW. "Saudara sekalian, dengarkan perkataanku ini. Bisa jadi aku tidak akan bertemu kalian lagi setelah tahun ini, di tempat ini, untuk selamanya." Begitu juga dengan kalimat Rasulullah SAW saat melontar jumroh. "Pelajarilah manasik dariku, sebab boleh jadi aku tidak akan berhaji lagi setelah tahun ini." Selesai ibadah haji, Rasulullah SAW pulang ke Madinah dan kembali sibuk berdakwah. Bulan Safar tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW menyiapkan pasukan untuk kembali menyerang Romawi karena mereka menghukum mati para warganya yang masuk Islam. Usamah bin Zaid, putra Zaid bin Harisah, ditunjuk untuk memimpin pasukan. Hebat sekali ya Usamah. Usianya belum genap 20 tahun, tapi dia sudah memimpin pasukan besar yang di dalamnya ada para sahabat senior seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar, dan Khalid bin Walid. Namun keberangkatan mereka tertunda karena Rasulullah SAW sakit. Mereka baru pergi setelah Rasulullah SAW wafat. Rasulullah SAW wafat? Benarkah? Kita akan membacanya di buku jilid 17 ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.